Selamat datang kembali di bahasan kita. Kali ini kita mau lihat lebih dekat satu peraturan baru yang penting banget nih. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 11 tahun 2025. Ini soal beban kerja guru. Nah, kita bakal coba bedah bareng-bareng ya. Gimana sih aturan baru ini ngitung kerjaan guru? Jamnya gimana? Sumbernya langsung dari permen itu sendiri. Iya, betul. Jadi peraturan ini tuh intinya ya mencoba menyesuaikan tugas guru dengan kebutuhan sekarang. Fokusnya lebih ke mutu pembelajaran, terus pendidikan karakter, sama pengembangan bakat minat murid juga. Ini juga menggantikan aturan lama biar lebih jelas gitu, lebih ada kepastian hukum soal pemenuhan jam kerja guru. Oke. Jadi, misi kita sekarang ini memahami poin-poin utamanya ya. Total jam kerja guru berapa, kegiatannya apa aja, terus gimana tugas-tugas tambahan itu dihitung. Siap ya? Yuk, kita mulai. Langsung aja nih, poin pertama, berapa sih total jam kerja guru per minggu menurut aturan baru ini? Nah, ini yang paling dasar ya. Di pasal 2 itu disebut beban kerja guru itu 37 jam 30 menit per minggu. Tapi, penting nih dicatat, ini tuh nggak termasuk jam istirahat loh ya. Jadi murni jam kerja. 37,5 jam. Oke, kedengarannya sih standar ya, kayak jam kerja kantoran. Tapi isinya apa aja tuh dalam 37,5 jam itu? Kayaknya nggak mungkin cuma ngajar di kelas aja kan? Wah, ya jelas enggak dong. Justru ini dirinci banget. Ada 5 kegiatan pokok guru yang masuk hitungan. Pertama, ya pasti merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Ini contohnya kayak ngekaji kurikulum, bikin RPP gitu. RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran ya? Betul. Nah, yang kedua, baru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan itu sendiri. Ini luas loh cakupannya. Bisa kegiatan di kelas, intra, bisa yang terkait mapel tapi di luar kelas, kokurikuler, bisa juga ekskul, termasuk juga bimbingan konseling. Oh, jadi kegiatan kayak ekskul atau proyek bareng siswa itu masuk hitungan juga ya? Oke. Terus, selain merencanakan dan melaksanakan? Yang ketiga, ya menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan murid. Wajib lah ya. Keempat, membimbing dan melatih murid. Ini juga bisa nyambung nih ke kegiatan dan ekstrakurikuler tadi. Dan kelima, nah ini, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada tugas pokoknya. Jadi emang komplit sih. Paham. Jadi emang nggak cuma berdiri di depan kelas ya? Nah, soal pelaksanaan pembelajaran tadi, yang ngajar itu ada patokan jam minimalnya nggak sih? Ada, nah ini juga penting. Untuk guru mata pelajaran ya, itu minimal ngajar 24 jam tatap muka per minggu. Maksimalnya 40 jam tatap muka. Kalau guru BK, bimbingan konseling beda lagi. Mereka minimal membimbing 5 rombongan belajar atau rombel per tahun. Minimal 24 jam tatap muka ya? Lumayan juga itu. Itu aturan kaku atau ada kelonggaran gitu nggak? Ada fleksibilitasnya kok. Jadi minimal 24 jam itu ada pengecualiannya. Misalnya kalau struktur kurikulumnya emang nggak memungkinkan guru dapat jam segitu, atau kalau gurunya ngajar di SLB, sekolah luar biasa, atau sekolah Indonesia di luar negeri, itu bisa kurang dari 24 jam. Oh oke, jadi ada pertimbangan kondisi khusus ya. Terus, tadi saya lihat sekilas ada disebut peran guru wali untuk SMP, SMK, SMK. Itu apa lagi tuh? Beda sama wali kelas biasa? Nah, ini menarik nih. Bisa dibilang ini peran yang lebih diformalkan ya. Tugasnya spesifik banget. Dia mendampingi murid itu secara utuh. Mulai dari akademik, kompetensi, keterampilan, sampai karakternya. Dari awal masuk sampai lulus loh. Dan peran ini dihargai setara 2 jam tatap muka per minggu. Jadi kayaknya emang mau ada penekanan lebih ke pendampingan personal siswa gitu. 2 jam ekuivalensinya ya. Oke, terus selain ngajar sama jadi guru wali ini, gimana dengan tugas-tugas lain? Kan guru sering tuh jadi wakil kepala sekolah, kepala perpus, pembina OSIS, itu dihitung juga. Nah, ini dia. Dihitung banget. Dan ini bagus ya, artinya peran-peran lain itu diakui. Di peraturan ini cukup detail ekuivalensinya. Contohnya, kalau jadi wakil kepala sekolah atau kepala perpustakaan, itu setara 12 jam tatap muka. Gede kan? 12 jam ya? Wah, lumayan banget itu. Kalau yang lain, kayak wali kelas biasa atau pembina OSIS tadi? Kalau tugas-tugas pendampingan siswa kayak gitu, umumnya dihargai 2 jam. Wali kelas itu 2 jam, pembina OSIS 2 jam. Terus ada lagi koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 itu. Nah itu 2 jam per rombel yang dipegang.
Masih banyak lagi sih daftarnya di lampiran peraturannya. Termasuk jadi pengurus organisasi profesi guru juga bisa dihitung. Banyak juga ya pilihannya. Tapi ada batasannya nggak? Nanti gurunya kebanyakan tugas tambahan, ngajarnya malah keteteran lagi. Ada batasannya. Untuk tugas tambahan yang sifatnya lain-lain nih ya, bukan yang jabatan kayak Wakasek tadi, itu akumulasinya maksimal setara 6 jam tatap muka per minggu. Ini khusus buat guru mata pelajaran ya. Jadi ya diakui, tapi tetap ada pagunya biar fokus ngajarnya nggak hilang. Oke, jadi maksimal 6 jam ekivalen dari tugas tambahan lainnya. Sip-sip. Terus, gimana kalau guru dapat tugas khusus jadi kepala sekolah? Atau soal pengembangan diri guru? Itu diatur juga. Kalau penugasan jadi kepala sekolah atau jadi pendamping buat sekolah lain, itu beban kerjanya dianggap sudah memenuhi kewajiban jam mengajar. Jadi nggak perlu ngajar lagi sekian jam. Nah, soal pengembangan diri, itu juga ditegaskan. Guru itu wajib hukumnya melakukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Itu masuk bagian dari profesionalisme guru. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya. Iya, jadi intinya, permen baru ini menetapkan standar 37,5 jam kerja per minggu. Tapi isinya itu macam-macam banget. Ada merencanakan, melaksanakan ngajar, itu minimal 24 jam tatap muka, ya. Terus menilai, membimbing siswa, plus banyak tugas tambahan yang sekarang diakui formal pakai ekivalensi jam. Tujuannya sih jelas ya, biar beban kerja guru itu sejalan sama upaya ningkatin kualitas pendidikan secara keseluruhan. Mengakomodir kompleksitas tugas guru lah gitu. Yang diharapkan dari seorang guru sekarang. Anda jadi tahu juga gimana peran-peran di luar ngajar formal, kayak guru wali atau koordinator proyek tadi, itu dihargai dalam sistem. Harapannya sih, ya semua ini bisa mendukung proses belajar Anda atau anak-anak Anda jadi lebih baik lagi. Betul. Peraturan ini kan ngasih kerangka yang rinci banget ya soal tugas dan ekivalensinya. Tapi ini juga jadi mikir nih. Coba deh Anda renungkan. Dengan diakuinya banyak tugas tambahan ini secara formal, pakai hitungan jam segala, gimana ya caranya sekolah bisa bagi-bagi tugas ini biar benar-benar adil dan efektif? Supaya tujuannya itu bukan cuma, ya udah yang penting angkanya terpenuhi di kertas, tapi betul-betul bisa memaksimalkan dampaknya buat perkembangan murid. Nah itu pertanyaan bagus buat direnungkan bareng-bareng.